Thank you. Udah, sip. Berarti kita masukin ya e pangkat x-nya ke masing-masing komponen. Berarti ini e pangkat x dx tambah e pangkat x y sama dengan e pangkat x x ya. Nah, oke, berarti kita ini jadi apa nih? Turunan dari e pangkat x y gitu. Ini sama dengan e pangkat x x. Nah, kita integralin keduanya. Integral ini jadinya apa nih? Ini e pangkat x y. Ini jadi integral e pangkat x dikali x. Sebentar. Ini x kan ya? Ini x atau bukan ya? Lupa juga sih bukannya. Ini x atau pi ya? Nggak tahu Pak, pecah kabarnya. Kalau soal konstanta deh kemarin. Mirip pi. Kakak juga gak lupa kemarin ngebahasnya. Oke. Jadi kita anggap konstanta aja lah pi ya. Atau 3 bahkan ini. Bisa sih 3 ya. Ini angka 3 nih ngomongnya. Nah, gitu. Kita anggap 3 lah ya. Saya ingin kakak 3 juga deh kemarin. Kakak sempat ngebahas. Oke, berarti x ini kita ganti ya jadi 3. Sama dengan 3, ini berarti 3 kali 3, ini kali 3. Berarti ini jadi, ya dikanya 3 deh. Ini jadi 3 e pangkat x juga, ya. Nah, tambah c. Nah, ini benar nih, 3. Berarti ini ya sama dengan 3 pangkat 3 dikali x, e pangkat x dibagi e pangkat x juga. Berarti ini 3 ditambah c per e pangkat x. Nah, ini udah sesuai nih. B tambah c pangkat c dikali e pangkat minus x. Berarti b-nya 3. Nah, benar. B-nya 3. Terus kalau yang ini selanjutnya yang nomor ini, saat x sama dengan 0, y sama dengan 4. X sama dengan 0, y sama dengan 4, tentukan c-nya. Ya. C-nya berapa? Berarti kita masukin ke sini nih. 4 sama dengan 3 ditambah c per e pangkat 0 gitu ya. Berarti ini 4 sama dengan 3 tambah c, berarti c-nya 1 gitu. Udah dapat nih c-nya 1 gitu. Ini buat yang nomor 51 ya. Gitu ya. Oke, terus ini ini ada ini kotangan tan inverse gitu. Ini kita perlu tahu identitas dari fungsi inverse trigono gitu ya. Apa aja? Sin inverse dari cos
sebentar, baik ya. Sin dari cos inverse. Ya gimana? Oke. Lanjut aja. Sin dari cos inverse X berapa nih? Akar kita buka ini aja biar takutnya nggak salah juga. 6 titik sebentar. Kalkulus yang terakhir. Ini yang kakak maksud yang ini. Nah ini sin dari cos inverse 1 min x kuadrat ya. Terus kalau cos dari sin inverse juga sama, cos dari sin inverse sama. Terus kalau secant dari tan inverse ini jadinya 1 plus x kuadrat. Terus kalau tan inverse, tan dari secant inverse, dia jadinya ada 2 bagi 2. Akar x kuadrat min 1 sama minus akar x kuadrat min 1. Ini tergantung x-nya. X lebih besar dari 1. Ini x kurang dari 1. Oke, berbekal ini kita bakal ngerjain yang ini. Nah, karena di sini tan inverse gitu ya, kita harus ubah kotangan ini jadi dalam bentuk secant gitu. Berarti kotangan ini apa sih? Kotangan ini cos per sin gitu ya. Anggaplah ini A dulu ya. Jangan pakai 1/6-nya. Anggap ini A aja tuh. Berarti kita bikin cos tan inverse A gitu ya, dibagi sin tan inverse A. Nah, ini cos ini apa? Cos ini 1 per secant gitu ya. 1 per secant. Maka apa di sini? Ini 1 per secant tan inverse A gitu. Nah, udah dapat nih secant tan inverse. Yang bawah juga sama, harus kita secant tan inverse sin, tapi dari sin. Gimana caranya? Nah, ini agak ribet ya kalau buat di sini, dia yang mindahin sin. Kenapa? Karena berangkatnya dari sini, dari 1 1 itu sama dengan apa? Sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Nah, artinya apa? Sin kuadrat ini sama dengan 1 min cos kuadrat gitu ya. Nah, berarti apa maksudnya? Berarti sin itu sama dengan apa? Akar dari 1 min cos kuadrat. Nah, baru setelah sin dinyatakan dalam bentuk cos, kita ubah lagi cos ini ke secant. Nah, ini yang lumayan ribet gitu. Jadi berarti sin itu akar 1 min 1 secant kuadrat. Nah, ini secant kuadrat tan secant kuadratnya aja dulu ya. Secant kuadrat. Nah, ini yang lumayan jelimet gitu ya. Ini bisa nggak disederhanain? Coba kita sederhanain. Biar pas dimasukin ke sini nggak dalam bentuk ini.
Ini berarti jadi akar secant kuadrat gitu ya, min 1 dibagi secant kuadrat gitu ya. Berarti apa nih, secant kuadrat yang di bawah bisa pindah keluar ya, 1/secant dikali akar, nah secant kuadrat min 1. Oke, kita masukin ke sini 1/secant, ini jadi tan inverse-nya, tan inverse A gitu ya. Ini kenapa kakak ganti A, supaya kita nggak ribet nulis 1/6 gitu. Dikali apa nih, akar secant kuadrat min 1. Oke. Nah ini 1/secant dibagi 1/secant habis ya, yang atas sama bawah. Jadi sisanya apa? 1 per akar secant kuadrat min 1. Berarti ini apa nih? Secant kuadratan ya. Secant kuadrat tan inverse A gitu ya. min 1. Nah, berarti jadi apa nih? 1 per ini sekantan itu kan akar 1 plus X kuadrat. Berarti kalau secant kuadrat akarnya hilang ya, yang ini. Berarti akar 1 plus 1/6 kuadrat min 1. Nah, oke. Ini jawabannya sebentar. Satunya jadi hilang ya, 1 hilang, tapi di sini ada satunya masih ada. 2. Sebentar. Ini berarti kalau satunya dikeluarin, satunya hilang, berarti 1 per 1/6 berarti 6 jawabannya. Tapi ini masih dalam bentuk ini, coba ada yang salah nggak? Cos ini 1/sec, ini akar 1 min cos kuadrat. Atau coba gini, kalau dia itu nggak kita ubah gitu ya, nggak kita ubah si ininya. Coba sebentar. Kita ubah si kitanya tetap aja 1 min cos kuadrat juga. Ini akar 1 min cos kuadrat berapa nih? Cos kuadrat tan inverse. Tan inverse nggak usah kita pakai dulu ya, 1/secant ya. Soalnya anggaplah si A nya itu tan inverse A per secant. Ini 1/secant, berarti ini akar dari 1 min 1/secant kuadrat. Ini berarti akar ini 1 per secant ya. Terus ini akar
min ini gimana sepersekan tuh. Ya. Coba kita langsung masukin di sini 1 per satu per apa nih, akar dari 1 plus 1/6 akar dari 1 per 1 min ini 1 plus tapi di sini tuh dia nggak dikeluarin ya ini, si 1/6-nya nggak di iniin. Apa yang bisa kita ini coba? 1 min ini sepersekan kuadrat. Oke, sorry, ini 1 per ya. Ini 1 per 1 plus 6. Lumayan aneh juga sih ini. Kalau kayak tadi kita jadi apa coba? Kita dapat apa kalau kayak tadi? Satu per tadi. Ini kan jadi 1 per sekan. Ini sekan kuadrat min 1 per sekan kuadrat, berarti dikali sepersekan. Ini akar sekan kuadrat min 1 ya. Coba kita pakai kalau dari sini sepersekan kuadrat min 1 diakarin. Ini bisa ke atas kalau apa coba? Ini bisa ke atas kalau soalnya di sini nggak ada yang 1 per ya. Ini kebanyakannya di atas. Kita kali silang gimana kalau kita kali silang? Ini dikali akar sekan per 1, sekan kuadrat per 1. Ini akar sekan kuadrat bisa nggak begini? Wah, tahu sini. Kemarin kakak dapat padahal. Kamu ada ide nggak? Waduh kak. Bingung ya? Gak darian jadi suka ya kak. Nyarian ide-ide cemerlang yang muncul kalau kayak gitu. Tapi kayaknya bener deh kak. Maksudnya jalannya tuh bener. Cuman dia bentuknya ini pilihannya dalam bentuk kayak gini gitu loh, bukan dalam bentuk angka. Yang ada nggak kak optionnya? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Oh nggak ada, PD doang. Kalau kita beresin sebenarnya nemu angka, cuman nggak nemu jawaban dalam bentuk kayak gini. Kalau kita lanjutin berarti kan ini jadi apa nih? Yang tadi kan sepersekan kuadrat dia. Seper akar sekan kuadrat min 1 gitu. Artinya kalau ini ya sekan kuadrat itu ya.
1 tambah X kuadrat berarti 1 tambah 1/6 min 1. Ini berarti 1 per, yang dikuadratin, sorry. Iya, itu dikuadratin, Mbak. 1 per 1/6 gitu ya. Berarti 6 nih jawabannya. Atau ada nggak ya jawaban yang di sini yang kalau dihitung jadi 6 jawabannya? Ada nggak? Kalau ini nih jadi 1 dikurang 1/36 ya. Ini akar 35 per 36. Kalau ini 1 tambah 2 per 36, 1 per 18. Enggak ada ya. Ini 2 akar 35 per 36. Satu minus kuadrat, Kemarin emang nemu, Kak? Kemarin Di tuh option kakak, jawabannya. seingat kakak jawabannya ini deh. Akar 35 per 36 coba ya. Ada yang salah nggak di kita? Coba sepersekan. Kakak tuh kemarin tuh beres dari sini. Kakak tuh nggak ngelanjutin ke sini. Ada yang kurang tahu tidak kita coba. Coba kita hitung ini sinnya. Akar 1 min 1 per 1 plus 1/6 kuadrat. 1 plus 1/6 kuadrat berapa? 35 per 36. Enggak. Lebih ya? 37 per 36 ya? Iya, 37 per 36. 37 per 36 dibalikin jadi 36 per 37. 36 per 37. Malah jadi basisnya per 37. 1 min 36 per 37, 1 per 37. Oke, kita skip dulu aja buat ini. Iya, yang penting udah tahu caranya sih, Kak. Yang penting patokannya ini yang di kanan atas. Jadi semua bentuknya diubah ke bentuk ini. Karena identitasnya ada ini. Ada 4 ini aja. Oke, terus yang lainnya. Nah ini masalahnya yang bawahnya juga kemarin kakak belum sempat nemu nih pas ngebahas. Coba gini kita nemu. Oh, sorry. Tadi kan kita ngerjain yang ini ya. Isian tadi, Rip. Ini oh, berarti. ya ampun. Ya Allah, ya. Sampai botak. Sampai botak juga Taunya nggak ada. isian. Iya. Berarti next tuh kita yang ini nih. Nah, yang ini. Ya ampun, iya ya, Kak. Sorry. Tadi ketutup gini ya? Iya. Nggak apa-apa, Kak. Ini nih, yang kakak belum dapet tuh yang ini kemarin tuh. Cuma kakak tuh sempat dapat akar 35 per 36 tadi tuh. Kakak lupa dari mana. Kakak lupa ingat. Coba. Nah ini masalahnya kita kan tahu kalau dua sin, kita tahunya kan identitas yang umum tuh apa sih? 1 tuh sama dengan cos kuadrat tambah sin kuadrat ya. Terus apa lagi? Cos 2A atau cos 2X ini sama dengan cos kuadrat min sin kuadrat. Sama satu lagi biasanya sin 2X ini sama dengan
2 sin X cos X. Nah, sedangkan kita sebenarnya nggak tahu nih kalau fungsi dari inverse ini dia sebenarnya kemana nyambungnya gitu. Nah, ini 2 sin inverse ini kemana gitu si alur ceritanya gitu. Itu yang ini. Kalau bisa kita dapetin ini gitu ya. 2 sin inverse itu pengertiannya apa? Atau kamu tahu nggak kalau cos A kali B itu apa? Bukan cos A tambah B gitu. Kalau ini kan cos X tambah X. Nah itu juga sebenarnya belum dapat kemarin itu gara-gara identitasnya kita belum tahu ada identitas untuk fungsi inverse gitu. Soal yang ini. Atau mungkin bisa kayak gini ya. Atau kita pakai jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Oh iya benar ya, bisa ya, coba. Jadi anggap X-nya itu sama dengan sin inverse. Oh bisa nih kayaknya. Sin inverse per 6. Berarti kan ini sama dengan cos 2X ya. Oh pakai ini berarti kemarin. Ini sama dengan cos kuadrat X min. Kenapa kemana lu pikir? Ini berarti cos kuadrat dari sin inverse X, sedangkan ini minus sin kuadrat dari sin inverse seperenam. Ya ganjang saya seperenam. Oh gini aja nih. Berarti ini apa nih? Cos dari sin pakai yang ini akar 1 min seperenam kuadrat diakarin dikuadratin dikurang ini sin dari sin inverse berarti seperenam aja ya sin inverse dari sin. Iya, kayaknya gitu deh Kak. Seingat aku. Seperenam kuadrat. Berarti ini apa nih? 1 min seperenam kuadrat dikurang seperenam kuadrat lagi. Jadi 2 kali seperenam kuadrat. Nah ini berarti jawabannya. Oh nemu deh. Yang D Kak. Ini bahkan kemarin kakak nemu nih, seriusan deh. Alhamdulillah deh. Gara-gara tadi ya ditipu ini posisi soal. Oh jadi pokoknya intinya manfaatin si identitas sama itu ya Kak? Iya. Yang di pojok kanan itu. Identitas yang cos biasa sama identitas yang inverse. Kalau kita ganti room. Kalau identitas yang umum biasanya kan ini yang 3 ini nih. Nah, kalau cos inverse kalau trigono inverse itu yang 4 itu. Oke, kita next lagi. Nah, 54 cos inverse dari sin pi per 4. Ini juga bisa kita pakai langsung tadi ya. Akar berapa tadi? Sorry. Bukan ya. Kalau itu jangan ketukar antara cos dari sin inverse sama cos inverse dari sin gitu. Kalau ini kayak tadi akar 1 min x kuadrat. Kalau yang ini
kita bisa hitung nih. Sin pi per 4-nya berapa? Sin pi per 4 setengah akar 2 ya. Nah, cos inverse dari setengah akar 2 berapa? Pi per 4 juga ya. Jadi manual sebenarnya. Dia enggak apa? Sin ini masih bisa dicari nih, ada nilainya. Ada nilai. Gitu, jadi jangan kekecoh. Kalau ini dia pakai identitas, kalau ini bisa dicari. Gitu ya. Oke, 54, 55. Nah, ini juga agak ini ya. Ini kemarin tuh kita udah bisa dapat nih integralnya. Kita abaikan dulu yang sebelah kanan gitu. Kita ubah yang kiri jadi bentuk integral. Berarti jadi apa nih? Delta X-nya 8 per N gitu ya. Terus ini XI-nya 1 plus 8 I per N. Nah, dan Fx-nya sin gitu. Berarti yang luas kiri ini sama dengan apa nih? Integral 1 sampai 9 sin X dx. Nah, sedangkan yang kanannya itu integralnya beda. Integralnya 1 per 8 sampai 9 per 8 gitu ya. Anggaplah ini bukan X gitu ya. Sorry, yang kiri ini U gitu ya. U du gitu ya. Nah, sedangkan yang kirinya ini X gitu ya. A-nya sini aja. Sin BX plus C. Nah, di sini tantangannya itu dengan batas yang beda, kita harus nyari persamaan yang baru tuh dari yang sebelah kanan. Nah, gimana caranya gitu? Supaya kita bisa lihat ketika U-nya 1 gitu ya. Ketika U-nya 1, X-nya 1/8. Ketika U-nya 9, X-nya 9 per 8. Artinya apa? Kalau misalkan U itu sama dengan K dikali X, berarti U-nya ini sama dengan 8 kali X ya. Kita masukin aja nih. 1 sama dengan K dikali 1/8. Berarti U-nya sama dengan 8X. Nah, berarti kita harus mengubah si fungsi U ini jadi fungsi X. Oke, kebayang alurnya? Ini kita ubah jadi fungsi yang sebelah kanan. Berarti apa? Sebentar. Berarti U sama dengan ini. Berarti DU sama dengan 8 dx itu ya. Dx. Berarti kita ubah yang ini jadi kayak gini. Integral 1/8 sampai berapa nih? 9/8. Sin U-nya kita ganti ya, jadi sin 1/8 sin 8X. DU-nya kita ganti, DU-nya 8 dx. Oke.
Nah, gini. Artinya berarti apa nih? A-nya 8 ya. A-nya yang 8 ini. Berarti kalau kita samain bentuknya banget nih, integral 1/8 sampai 9/8. Ininya 8 sin 8x dx. Oke. Benar? Ada yang sama nggak? du sama dengan 8x. Ini kan berarti pemisahannya x sama dengan u/8. Oke, benar. Berarti A-nya 8, B-nya juga 8, dan C-nya 0. Karena 8x doang. Nggak ada 8x plus berapa. Ini 8 juga. C-nya 0 ya. Sorry, C-nya 0. Berarti ini 10 kali 8, 80, tambah 8, tambah kurang 0 gitu. Berarti harusnya jawabannya 88. Yang gue tanyain? Ini mungkin hal baru. Ini hal baru sih. Biasanya kita pindahin dari X ke U, ini kebalikannya gitu. U ke X. Oke. 56. Ini integral AV tambah 1, oke, sama dengan 10. Ini pakai pemisahan berarti. Oke, ditanya A-nya. Berarti ini apa nih? Integral dari cos 2x, berarti kita misalin ya, U-nya sama dengan 2x gitu ya. Terus integral dari mutlak cos. Kalau dari mutlak cos berarti dia jadinya apa periodik ya? Kalau 1 sampai api plus 1, atau kita 1 menit lagi deh, kita keluar dulu aja biar enggak. Ya Kak.